Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan iman pengharapan kita dalam menjalani kehidupan ini. Tapi terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini, di mana kami masih bisa bangun dari istirahat kami dan hendak menerima berkat Tuhan yang begitu melimpah dari pagi sampai dengan malam nanti. Kiranya Tuhan yang memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini, dan firman-Mu yang akan kami terima biarlah menjadi bekal untuk kami dalam melangkah menjalani hidup ini. Roh Kuduslah yang memimpin kami, menerangi akan hati dan pikiran kami, dan juga memberikan kami damai sejahtera untuk kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022, terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 16, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, tentu rasanya begitu sedih bila kita akan berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi. Demikian halnya yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka mengetahui bahwa guru mereka sebentar lagi akan pergi. Tuhan Yesus akan mati di kayu salib, dikuburkan, kemudian bangkit, dan kemudian naik ke surga. Selama kurang lebih 3 tahun hidup bersama, Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Coba kita bayangkan bagaimana perasaan murid pada saat itu. Apakah mereka sedih, kecewa, atau takut? Kenyataan ditinggalkan terutama oleh orang yang sangat kita kasihi atau orang yang sangat penting dalam kehidupan kita, ternyata sangat mampu mematahkan semangat hidup manusia. Kita akan merasa kehilangan kasih, dorongan, dan bimbingan dari orang tersebut. Yesus mengerti akan hal ini. Karena itu dia sampai meyakinkan akan murid-muridnya sekali lagi di ayat 18 bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Saat Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya mereka diberi penolong, yaitu Roh Kudus, Tuhan Yesus tidak bicara tentang sesuatu yang sepele ataupun yang ringan. Seakan-akan Roh Kudus itu adalah tambahan untuk membuat hidup ini sedikit lebih ringan. Kalau ada Roh Kudus ya bagus. Kalau tidak ada Roh Kudus ya tidak masalah. Itu mungkin anggapan orang. Tentu saja itu tidak boleh ada dalam pikiran kita orang percaya. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah benar-benar penolong, seorang pribadi yang kita butuhkan. Lalu bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai akan kehidupan kita. Tuhan Yesus memperkenalkan Roh Kudus dengan sebutan penolong yang lain. Ini maksudnya apa? Kalau Tuhan Yesus bilang ini penolong yang lain, mungkin kita akan berpikir murid-muridnya sudah punya penolong yang terdahulu, bukan? Lalu siapakah penolong yang terdahulu itu? Tentu saja dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sang penolong yang akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Namun jangan salah sangka, Roh Kudus tidak akan menggantikan Yesus. Tapi
Roh Kudus akan membuat kehadiran Tuhan Yesus menjadi nyata di dalam hati dan hidup manusia. Saudara, mungkin hari-hari ini kita merasa kesulitan melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diajari di gereja kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa. Tapi bila kita melihat realita kehidupan kita, seolah-olah buktinya itu sangat kurang untuk kita rasakan ataupun kita lihat. Yang ada sepertinya kekejaman, ketidakadilan, kemiskinan semakin merajalela. Mungkin di antara kita ada yang merasa kecewa dengan Tuhan dan iman pengharapannya pun mulai goyah. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa melalui Roh Kudus Tuhan Yesus hadir. Dia tidak tinggal diam. Dia selalu bekerja dalam diri kita. Mungkin memang sulit dilihat oleh mata kita Roh Kudus itu. Dan sulit kita melihat atau mengenal akan pekerjaannya. Tetapi justru kita sebagai anak-anak Tuhan terpanggil untuk melihat dengan kacamata iman bahwa Allah itu hidup di dalam diri kita. Roh Kudus adalah penolong dan juga penghibur. Artinya akan banyak situasi di mana kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan penghiburan. Roh Kudus memang bukan jaminan semua akan berjalan mulus. Dan Roh Kudus juga bukan jaminan bahwa semua akan baik-baik saja. Tetapi Roh Kudus adalah jaminan saat semuanya tidak berjalan mulus ataupun tidak baik-baik saja, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian tanpa pertolongannya. Yang kedua, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang berdiam dalam diri kita. Penolong yang lain juga berarti adalah Roh Kudus seorang pribadi. Yesus memanggil Roh Kudus di dalam kitab ini bukan berarti kita harus bisa berbahasa roh ataupun memiliki manifestasi yang lain, menyembuhkan orang yang sakit, bernubuat dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus sebenarnya adalah pribadi Allah yang hidup. Barang siapa yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus artinya mengembangkan kesadaran kita akan pribadi Allah yang diam dalam diri kita. Kita akan menajamkan kepekaan kita akan Roh Kudus yang menjadi penghuni tetap dalam diri kita. Sehingga hidup kita ini terus-menerus dibenahi dan semakin serupa dengan Kristus. Dan kita akan menjadi saksinya, menyatakan kemuliaannya dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu, senantiasalah hidup di dalam Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan Roh-Nya yang kudus senantiasa tinggal dalam diri kita. Dia adalah penolong, penghibur kita. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah menguatkan kami untuk kami senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau hidup dalam diri kami melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga semakin hari kami semakin menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh atau meninggalkan kami. Dan semakin hari kami semakin diperbaharui oleh Engkau. Kami tidak akan merasa takut ataupun khawatir menjalani kehidupan ini. Kami juga tidak perlu merasa sedih ataupun berputus asa. Tapi kami percaya semakin hari, semakin tajam kepekaan kami akan Engkau. Semakin hari, semakin tajam iman pengharapan kami.
karena Engkau tinggal dalam diri kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kiranya kami menjadi berkat, menjadi saudara, menjadi sahabat buat sesama kami yang ada di sekitar kami, Tuhan. Dan mampukan kami juga, Tuhan, untuk berdoa bagi setiap orang yang membutuhkan akan Engkau. Bahkan mendoakan dan mengasihi akan orang-orang yang telah menyakiti kami, karena Roh Kudus mengajari kami untuk melakukan demikian. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kiranya kita senantiasa menjalani akan hari ini dengan pertolongan dari Tuhan, oleh karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Tuhan memberkati, salam sehat.